Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngina ibu-ibu ini bersinar masjid, apalagi seragam Pak Camat. Jadi kalau pantun ini Pak Camat, ibu-ibu ini ke pasar beli kue ini untuk makanan burung kanari. Alangkah lemak kami di sini melihat ibu-ibu ini cantik Pak Bidadari. Amin ya Rabbal. Tapi Bu, calon ini biasanya ada yang ada yang lulus, ada yang gagal. Saya doakan semuanya lolos, semuanya masuk ke dalam surganya Allah. Alhamdulillahillazi akrama bani Adam wasairil makhluqat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Camat dan jajarannya, mungkin yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini, kita doakan beliau ini semoga sehat, panjang umur, mudah-mudahan dengan pangkat dan jabatan yang beliau emban saat ini akan menjadikan wasilah bagi beliau supaya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan fid dunya wal akhirah. Yang saya hormati para orang tua kami, di sini ada orang tua kami, Al-Ustadz Muhammad Yunus BA. Mohon izin pada orang tua kami. Yang saya hormati yaitu Ustadz Zakaria. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, tokoh masyarakat, semuanya yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini. Tanpa terkecuali bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, saya doakan semoga kita semuanya selalu dalam karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan semoga kita semuanya bahagia fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabarnya? Sehat? Jasmaninya sehat? Rohaninya? Hatinya? Ibu-ibu khusus dompetnya sehat? Masya Allah. Kinaan Pak Camat ceria, ya. Ceria, alhamdulillah, ya. Tentu sebagai orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu tak bosan-bosannya mengucapkan kalimat indah dan tinggi, dan itu tidak lain adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, pada malam hari ini Allah berikan keberkahan yang luar biasa kepada kita. Allah berikan kepada kita kesehatan, kesempatan, hingga kita dapat hadir di tempat yang sangat mulia ini. Kata Rasulullah SAW, tidak ada tempat yang paling mulia di pucuk dunia ini, di atas muka bumi ini, terkecuali tempat itu. Yang pertama adalah tempat itu masjid. Yang kedua adalah di mana tempat itu, apakah itu rumah ataukah tanah yang tidak ada atapnya, ataukah kantor dan lain sebagainya, terkecuali kalau tempat-tempat tersebut diisi dengan majlis mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kalian lewat di dua tempat tersebut, maka singgahlah, karena itu adalah bagian dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah, mengawali tausiah ini saya mengajak bermuhasabah, kita introspeksi diri kita masing-masing.
apakah tingkat kualitas iman yang ada di dalam hati sanubari kita selama ini semakin lama semakin bertambah, ataukah semakin lama semakin berkurang, ataukah celaka kita iman yang ada di dalam hati kita ini semakin lama semakin pupus, dan ataukah sebaliknya semakin lama semakin biasa-biasa saja, laba anak, laba cucung, laba cicit, masih saja bangga seperti sebuah lagu, aku masih seperti yang dulu. Ya, kapan zuhur lupa dengan solat, kapan asar lemak nian begawe, kapan maghrib lah kemalaman dengan urusan dunia, kapan isya lah nonton, kadang-kadang tonton TV, makai das terbugo ngeroh pula di depan TV, dan kadang-kadang subuh tekateu pula, kesiangan pula. Saudaraku, kata Imam Al-Ghazali, waktu yang paling lama itu adalah waktu yang telah kita lalui, dan waktu yang paling dekat di setiap detik mengintai kita itu tidak lain adalah kematian. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu ini tidak akan pernah kembali lagi. Maka hari-hari kita terus mendekati sakaratil maut, maka satu hal yang harus kita pertanyakan terus-menerus pada diri kita, apakah diri kita sudah siap untuk menghadapinya? Saya yakin dan percaya banyak kita yang belum siap untuk menghadapi sakaratil maut. Maka oleh sebab itu, tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Yakinlah kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kemuliaan kepada kita, dan kemuliaan itu adalah kemuliaan yang sangat tinggi, ketentraman, kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Amin ya rabbal. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau, karena atas berkah perjuangan beliaulah kita mengerti akan arah serta tujuan hidup kita yang sebenarnya, menggapai kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, wabil khusus kepada kakang, kepada guru-guru kami. Di sana ada Kak Tamrin, di sini ada jematuku, di sini ini jematuku, yang didik aku dulu Muhammad Yunus BA, dan kepada masih banyak kakangku yang ada di luar itu, aku minta pamit, mohon izin. Aku nyampaikan ini bukan tausiah, anggaplah aku ini adalah anak ibu, anak bapak yang sedang mengaji seperti Al-Ustadz Zakaria yang sangat merdu tadi. Jadi mudah-mudahan dengan Al-Quran pada malam hari ini, saya berdiri di sini dan Al-Ustadz Zakaria tadi memberikan kesejukan kepada bapak ibu hadirin sekalian, hingga meningkatlah kita sama-sama keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu hadirin sekalian rahimakumullah, sengaja aku tegak karena ku kina-kina ingat puji kulul kursi pengantin. Aku tuh galak salah rupuan nama kursi lele ini. Jadi alhamdulillah, jadi kalau aku kaduduk. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, ada satu hal yang perlu kita tanyakan dalam peringatan, yaitu Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umur kita mbak ini lagi 50 tahun, taruhlah kita galak di masjid itu sering datang memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, berarti umur 20 tahun. Kalau umur kita itu ibu 50 tahun, berarti sudah 30 kali kita dalam peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah mau di sini Isra Mi'raj setahun sekali apa 2 kali? Di sini masih sekali, berarti sama. Sama kan?
Artinya apa yang harus kita tanyakan pada diri kita, sudahkah dengan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang kita peringati di setiap tahunnya, yang kita meriahkan di setiap tahunnya, adakah nilai-nilai ibadah yang telah meningkatkan kualitas keimanan kita atau mencontoh akhlak dari Rasulullah SAW? Karena peringatan ini aman ceritanya, nyala kata bapangku nek dek tahu dirubah. Cerita itu sudah absolut, cerita itu sudah baku dan tidak akan pernah berubah sampai dunia ini kiamat. Jadi dia tahu ibu-ibu sekalian, misalnya peringatan di Langgar Al-Hidayah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa diganti dengan Mang Tamrin mobil Pajero. Dia tahu mobil Alphard masih dengan kendaraan adalah kendaraan yang dibawa dari surga, yaitu yang bernama Burak. Nah, ini terus kita tanyakan dan terus kita tanyakan. Maka oleh sebab itu pada kesempatan waktu yang sangat singkat ini, mungkin sejam atau lebih dikit, maka mustahil saya akan menceritakan secara detail ya daripada sejarah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini. Kalau kejadian lolok dilintang kemari Pak Camat, diceritakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu nyampai waktu setengah jam. Dari Masjidil Aqsa naik langit 1, 2, 3 sampai 7 sampai sejam lebih dikit. Ku tutup liku karena kontrak sejam. Nah, pas aku tutup, assalamualaikum, laju unjuk rasa ini Pak Yunus. Unjuk rasa jamaah tadi. Ustaz katanya belum mudim kamu ceramah tu sejarah. Jika ngapa nabinya turun ke kudai katanya. Nah, jadi Bu, artinya karena kalau kita nak baca sejarah itu secara lengkap, secara detail, mbak inilah lemah. YouTube ada, Google ada, bukunya ada, dan Al-Quran yang sudah lengkap dengan tafsir dan lain sebagainya itu sudah lengkap. Maka pada malam hari ini tidak akan saya ceritakan secara detail dan kita ambil sedikit-sedikit hikmah dari Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan sebuah musibah yang ujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Adalah istrinya meninggal dunia. Ya, maka tahun itu disebut tahun Amul Hazni, yaitu tahun kesedihan. Rasulullah luar biasa mendapatkan duka, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak sedih Rasulullah kalau ditinggalkan orang yang sangat dicintainya sepanjang hidupnya? Bahwasanya Siti Khadijah itu adalah orang yang kaya, Bu. Bahkan di sejarah itu disebutkan sepertiga bisnis dari kota Mekah itu dikuasai oleh Siti Khadijah. Kayanya luar biasa, seorang bangsawan, dan harta bendanya habis demi untuk menemani sang suami di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Pak Camat sedih luar biasa. Aku nanya nge bapak-bapak ni kudai, bias jawab Kira-kiranya Pak Camat nge gagalnya kalau bini makte sedih dia kamu. Bias-bias. Bini mati, sedih dia. Sudah kecil. Ibu-ibu kedai. Bu, kalau laki mati, sedih dia. Nah, ini biaslah ibu-ibu. Aku nanya nge ibu-ibu ni kedai. Ibu-ibu ni galak sentimen deh. Duit laki, duit laki, duit suami, duit. Nah, itulah Pak kamu. Wajar. Nah, siapapun yang mendapatkan musibah, terlebih-lebih orang yang menemani dalam kehidupan kita, maka dipastikan kita sedih luar biasa. Ada satu ibu-ibu sekalian rahimakumullah, bahwasanya Rasulullah itu pernah mendapati sebuah pesan yang disampaikan oleh anaknya Siti Fatimah. Apa pesan daripada Siti Khadijah istrinya? Wahai anakku, kalau aku meninggal dunia mendahului orang tuamu nanti, ayahmu, abahmu, maka tolong sampaikan
aku minta burdah, aku minta sorbannya sebagai pembalut kain kafanku, agar itu akan menjadi saksi bagiku bahwa aku ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan harta bendaku habis demi untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang membuat Rasulullah sedih luar biasa, sedih terus memuncak, Rasulullah mengenang istrinya yang luar biasa pengorbanannya. Wahai anakku Fatimah, tolong sampaikan kepada orang tuamu, ayahmu, kalau aku meninggal nanti, kemana Bu? Oh Bu, udah lo muden nih. Oh, jadi balik. Wahai Fatimah, sampaikan kepada orang tuamu, kepada ayahmu, andaikan aku ini mendahului ayahmu meninggal, sedangkan ayahmu masih berjuang di dalam mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan orang tuamu tersebut berjuang akan menyeberang sungai, akan menyeberang lautan, sementara itu dana yang ia miliki kurang dan tidak ada lagi, maka pesankan kepada orang tuamu, bongkar kuburan aku, ambil tulang belulangku, susun menjadi jembatan sebagai orang tuamu dan rombongan untuk menyeberang ke lautan ke sebelah sana dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ada di debo kira-kira betina mbak itu sampai main lagi? Ndek dia galak berkorban lo itu. Ini ibu-ibu nih ya, bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di badan kami, empai lakinya bangun kesiangan Pak Camat, lah pantuk-pantukannya sapunya. Ini Siti Khadijah Bu, inilah yang patut kita teladani ya. Yang patut kita teladani tentu akan mengantarkan kebahagiaan kepada kita, yaitu keluarga kita, dan semua itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi Bu, Siti Khadijah itu ketika Rasulullah berada di Gua Hiro ya, padahal Siti Khadijah itu adalah orang yang sangat kaya, tetapi ia sendiri menghantarkan makanan kepada Rasulullah pulang dan perginya. Itu kalau kira-kira amu kayu lolok main lagi cukup ngajong grab baik kan? Antat kang elakuku. Tetapi apa yang dapat kita ambil makna tersebut? Tidak lain betapa setianya seorang istri Siti Khadijah kepada suaminya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu jangan pengantin baru dulu baik. Kebila pengantin baru dulu baik indah gale Pak. Nah magi baru Kak Yunus. Nah ngenjok laki itu tadi ama ayek gi baru-baru nampan ada, cangkir ada, tukupu ada. Masuk 5 bulan lengit nampan. Masuk lagi setahun lengit pula tukupu. Masuk lagi dia setahun udah segak kita ngajong buat. Tolong yang kata kita buat kadiket apa namanya ayek, kamu keruan lah tua, bada gelas keruan, bada gula keruan, bada kopi keruan, ambil dewe, buat dewe. Tetapi ibu-ibu di sini luar biasa setia dengan suaminya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Nah, puncak dari kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nyusul lagi pamannya meninggal dunia. Tetapi Rasulullah tetap menyerahkan sepenuhnya, tidak pernah diceritakan kepada manusia, tetapi Rasulullah yaitu menyerahkan sepenuhnya, berdoa memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Cukuplah Allah sebagai penolong dalam kehidupanku. Hanya Allah yang mampu menyelesaikan segala permasalahan dalam kehidupan aku. Nah, maka oleh sebab itu, kesimpulan daripada awal ini, ibu bapak hadirin sekalian, kalau kita ada masalah, jangan kita curahkan kepada sesama manusia. Yang paling tepat itu adalah curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan musibah, wa basiris sabir, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kalau kita bersabar tersebut mendapatkan musibah, memohon pertolongan kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Meminta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Maka ketika ia mendapatkan musibah sabar, maka ia sampai puncak dengan mengucapkan, siapa orang yang sabar itu? Qalu inna
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka padalah dadanya, terbukalah dadanya, Allah berikan hidayah. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasra sadrahu lil Islam. Allah turunkan hidayah kepada orang tersebut, kepada seorang hamba tersebut, sehingga dibukakan semua pintu-pintu terbuka rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah puncak dari kesedihan itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala memperhatikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diperintahkan malaikat Jibril untuk menjemput kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dihibur dengan menjemput, yaitu salat sebanyak 50 waktu. Nah, hadirin sekalian, sebelum dijemput diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini, wahai Allah, tu apa dia kendaraan aku ni untuk menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wahai Jibril, untuk menjemput kekasihku tersebut, maka kau masuklah ke dalam surga, ambil salah satu burak untuk kendaraanmu menjemput kekasihku tersebut. Masuk ke dalam surga. Satu masuk ke dalam surga, Bapak Ibu sekalian, banyak burak itu kan. Nah, burak itu ternyata luar biasa indahnya burak itu, Pak Camat. Tidak bisa kita bayangkan keindahannya. Maka kalau ada gambaran yang ada di dinding itu, Pak Yunus, ada kan di dinding itu, Pak? Ada nek je megalak bedai apa? Bedai betina bebadan kuda. Nah, itu kecol itu. Jauh benar. Itu sekedar tu apa namanya? Imunisasi. Jam berapa gini? 9:30. Ilustrasi. Tahu Mbak Evi? Ngetes kamu. Bukan imunisasi, ilustrasi. Jadi itu jauh, jauh. Itu jauh dari yang dibayangkan. Maka capak kabeh itu, jauh benar. Indah burak itu luar biasa, tidak bisa dibayangkan. Kecepatan dari burak itu karena berasal dari cahaya, Pak Camat, sekali melangkah set katanya kelam. Ama kita mandang dinding nih sekali kelam di dinding. Tetapi ama kita di pucuk bukit, nginak bukit ujung tu lita set kelam mulu lita. Nah, ternyata burak tersebut diperhatikan oleh malaikat Jibril. Siul mana nangkap barang ini katanya kan, amalulu ini pemain galulu ini, sehingga memohonlah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah diperhatikan ada salah satu burak yang duduk dan kelihatan bersedih. Maka dihampirinya aman bahasa hadis pagar alam, ama bahasa kita hadis pagar alam ini kan di apa namanya di artika ama bahasa kita, kata malaikat Jibril, "Rak, ngapa kau sangka sedih benar? Kukinai yang lain itu bermain gale dengan bahagia dan gembira. Ngapa kau termenung di sini?" Apa jawab burak tadi? "Wahai malaikat Jibril, aku termenung merasakan sedih luar biasa ini. Saya sudah lama mendengar kabar bahwasanya dulu telah ada kabar Allah Subhanahu wa taala akan mengundang makhluk yang paling mulia, dan orang tersebut dan makhluk yang paling mulia tersebut akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya, dan di antara kami ini salah satunya akan menjadi tunggangan makhluk yang paling mulia tersebut. Maka aku bersedih, aku takut andaikan itu kami salah satu diambil untuk tunggangannya, maka aku takut dan aku merasa bersedih nanti aku ini jadi tunggangan makhluk yang paling mulia tersebut." Nah, apa hikmah yang dapat kita ambil? Artinya berdoa itu jangan mudah bosan. Berdoa terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Niscaya doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Jangan sampai kita orang mengaku beriman kepada Allah tetapi kita sendiri tidak mencontohkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak main lagi iman tanpa ilmu, maka inilah kadang-kadang imannya tidak sempurna. Berdoa kepada Allah maka tidak percaya kepada Allah, maka itu luar biasa. Artinya imannya itu sudah mulai menipis dan menipis. Ditanyakah ngapa kau sangka dinda agi berdoa? Masuk musola ke dian, balik dulu. Ini banyak kan, masuk ke dian, balik dulu. Ditanyakan ngapa sangka kau dinda agi berdoa? Itu apa katanya? Kata Pak Camat, doa nek tahun belakang lagi lom dikabulkan. Itu.
Ya, tidak boleh itu kan. Ada pula dia berdoa berdebar balik. Itu maka berdoa itu adalah sebagai penyempurna dari amalan-amalan yang kita laksanakan ketika solat itu. Kita ni banyak bocor waktu solat itu, banyak bocor waktu solat itu, banyak. Kalau dek ilmunya, masya Allah. Kalau dek ilmunya kita melaksanakan solat, apalagi zikir hati kita itu tidak hidup sepanjang hari, duduk berdiri. Itulah bedanya kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu tegak berjalan, baring, bahkan ia tidur, hatinya selalu wusul kepada Allah, tidak pernah putus. Allah, Allah, Allah. Makanya luar biasa kita nih kalau jemaah badakannya, bukan jemaah sini. Kalau jemaah badak kami banyak baca mat Pak Lurah, satu dia sembahyang banyak empai batas ihdinas siratal mustaqim saja mulai pecah Kak Yunus. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat nak pula. Ini wajib. Televisi segalanya Suzuki. Dia buat galer gitu kan. Ada yang misal ihdinas siratal mustaqim. Mulai pecah pikiran tadi. Undangan banyak nih tadi. Banyak nih undangan tahun ini kan. Agi hujan terus. Laki dia tahu nak Allah. Dia bengak. Gaki ni mancing saja pula tadi. Mancing sana. Allah. Hai dulu kah saja yang pasat-pasat baik sama Allah mana-mana. Terus berjalan sampai terakhir. Lah selesai solat masih terpikir baik Kak Yunus. Lah subuh tadi ternyata undangan. Lah undangan berangkatlah undangan zuhur lah balik lagi di rumah. Masih baik sembahyang zuhur. Allahu Akbar. Karena tidak punya ilmu tadi sembahyang lagi. Allahu Akbar. Sampai lah masuk juga apa namanya lah husuk juga sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pecah lagi rupaan. Di dunia. Sianu tadi aku terpinjam katanya beli ayam, maka balik ibatananya giruti itulah. Allahu Akbar. Ndo cangkir, berapa benar harga cangkir sami Allah. Aman dulu ayam, lemah mata. Berjalan-jalan sampai lagi masih lo itulah terus. Nah, sementara itu tidak pernah kita menyadari membuktikan kepada kita bagaimana cara solat ini supaya khusyuk. Celacak celicis hanya luar biasa. Maka pada malam hari ini salah satunya adalah kita sempurnakan bagaimana solat itu supaya solat itu berhasil dengan